Mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad SAW dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita? Nggak mungkin, susah kalau Islam yang sudah ajarkan. Apa? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salah satu manfaat salawat adalah mengaktifasi stem cell di tubuh kita. Nggak usah susah-susah Bu ngambil dari sini Bu. Masya Allah. Memang nggak bisa cuman sekali. Kenapa? Stem cellnya itu, bayangkan ini jantung nih Bu ya. Di antara semua sel, stem cellnya itu kan satu. Entah di mana letaknya secara anatomi. Itulah makanya salawatnya harus berulang-ulang supaya nyari dulu dia. Kalau stem cell sudah kena teraktivasi dengan salawat, maka sel yang lain terinduksi. Makanya langsung teraktivasi semua. Sehat jadinya. Termasuk wajah kita Bu. Tenang. Banyak yang cari juga kosmetik stem cell ya Bu. Stem cell apa tuh? Domba. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah cerita ini di depannya ibunya Mas Bim Bim Sleng ya, Bunda Ivet ya. Beliau itu umurnya 78 tahun Bu, tapi masih bercahaya mukanya ya. Waktu saya cerita gini dia begini, ya Allah dong, kan gayanya gitu tuh Bunda Ivet tuh ya. Pantesan apa Bun? Nenekku tuh ajarin aku sejak aku kecil, masih gadis gitu ya, kayak anak-anak kita gitu ya, kalau bercermin suruh baca salawat. Terus tambahan doanya, ya Allah ya, aktifkan Nur Muhammad di wajahku, begitu. Tanpa dia tahu bahwa itu mengaktifasi stem cell, dia lakukan terus. Saya bilang udah tepat itu Bun. Udah tepat, kenapa? Karena kita bicara, kita sudah salawat dan kita doa untuk mengaktifkan stem cell yang di muka, maka dia 78 tahun ya Allah Bu, masih begini juga nih, begitu juga. Karena dia dampingi anaknya, bayangin. Ya, makanya rock musik, musik grup band Sleng itu diberkahi Allah. Kenapa? Dia, ya ibunya jadi manajernya. Satu-satunya band musik di dunia yang manajer ibunya yang pertama kali adalah Sleng. Tahun 2008 dapat hadiah, dapat award dari Boston. Ya. Nah, tapi yang saya mau cerita adalah beliau waktu saya cerita ini dia bilang, "Ya Allah, pantesan tuh dok lihat nih tempat Bunda nih." Gitu. Ya, masih kuat ya? Iya. Dalam hati saya, gua gitu antar. Udah salawat, tapi belum ada lagi doa yang ya Allah, aktifkan Nur Muhammad di wajahku. Gitu nak. Pasti kamu cantik terus. Ya. Oh. Bisa begitu ya Bu? Begitu juga kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang saat itu kurang nyaman, segeralah bersalawat, pegang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus. Memang harus berulang-ulang. Kenapa tadi sepakat dulu? Karena stem cellnya akan dicari dulu untuk dia diaktifasi. Ya. Orang tua kita sakit, misalnya kayak mama sakit tuh Bu Vera, misalnya salawat itu dalam rangka apa? Nge-charge stem cellnya. Entah dibelai-belai. Kalau misalnya tangan kita tiba-tiba berhenti, diamkan saja di situ. Kayak tadi tuh, bacaan salawat. Allahumma sholli. Apapun salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli. Ya. Dan yang luar biasanya lagi, selain badan kita itu mencari stem cell, karena sudah teraktivasi, nyala, energinya bergetar, keluar lagi berpancar dari tubuh kita. Kemana? Jumpa Rasulullah. Karena Rasulullah sekarang pun sudah menjadi cahaya kembali. Makanya Rasulullah setiap ada yang bersalawat, Rasulullah kenal. Kenapa? Cahaya kita, badan bioplasmi kita berjumpa Rasulullah. Badan kasar memang gak ketemu, tapi ini yang keluar nih. Rasulullah tahu, wah,
hari ini Bu Vera 100 kali bersalawat untukku. Dikenalin. Bayangkan, belum lagi nanti kita mendapat syafaat di akhirat. Salawat memberi syafaat untuk kita di dunia dengan mengaktifkan stem cell tadi. Wah, asik Bu. Jadi nggak perlu ke dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bu, ke dokter oke, tetapi salawat dulu. Dan bahkan waktu ke dokter salawat terus. Kenapa? Dokter seneng. Kenapa? Nggak nyusahin kerjaannya. Kalau nggak bersalawat barangkali dikasih antibiotik yang dahsyat sekali. Dokter juga takut sebetulnya ngasih obat terlalu tinggi Bu. Komplikasi kemana-mana gitu. Tapi kalau misalnya memang secara organ laboratorium kita sakit, tapi karena ahli salawat, dokter juga senang. Ya udah ya, amoxilin aja, gitu, beres. Padahal sesungguhnya kalau dia tidak bersalawat, antibiotiknya harus dibom yang tingkat tinggi, rusak lagi tubuh yang lain, gitu. Enak lagi kalau dokternya udah ngasih obat, terus kasih ada lagi resep tambahan apa? Baca salawat ya. Nah, gitu toh. Ya Allah dong. Kalau perlu, maaf, yang ini nggak perlu pakai BPJS. Baca salawat, murah meriah, gratis, ya kan? Bisa sepakat dulu Bapak Ibu? Memang ada ikhtiar-ikhtiar, tetapi dengan mengaktifkan dengan sendirinya stem cell karena kita rajin salawat, ikhtiarnya tidak susah. Ikhtiarnya mendapat keringanan. Kenapa juga kalau kita mau membuka doa suruh salawat dulu? Supaya sinyalnya panjang Bu. Nge-broadcast pesan gampang, 4G, nggak 8G. Kan gitu. Makanya selalu pembuka doa sebelum Al-Fatihah baca salawat. Kenapa? Sinyalnya panjang. Ya, iya, awal dan akhir. Biar sinyalnya panjang. Jadi apa harapan, apa pesan yang kita broadcastkan, baik pikiran, perasaan dan niatan-niatan doa kita itu terbroadcast dengan cepat. Ya, ini baru cerita tentang stem cell. Dan Rasulullah juga menjanjikan ya benefit-benefit atau manfaat-manfaat dari begitu banyaknya salawat. Ya, kita lihat sedikit sebentar lagi. Ya, oh ini tadi yang kita bilang syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi pada saat kita mau mengaktifkan stem cell dalam tubuh kita, salawat plus syahadat ruh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini ada yang tidak nyaman badan ibu? Bagian mana Bu? Tunjuk coba. Sini ya. Nah, ibu baca salawat dan syahadat ruh di situ. Ada yang sakit hati? Kalau itu usapnya seluruh badan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena nggak tahu di mana rasa sakitnya itu kalau lagi sakit hati. Ya, next lagi. Nah, syahadat jasad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kita baca setiap kapan Ibu? Pembaharuan syahadat setiap iya, ya. Tambahkan syahadat ruhnya, ya. Next lagi. Kemudian Rasulullah berjanji ya, barang siapa yang berdoa setelah mendengar azan, hafal gak Bu? Hah? Allahumma rabba hazid dawatit tammah wassalatin ati Muhammadanil asila wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil lazi wa'atta. Biasanya ada di hadis lain innaka, ya. Apa kata Nabi? Niscaya dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kalimatnya niscaya. Apa tuh niscaya Bu? Ya pasti. Niscaya. Yang boleh ngomong gitu Rasulullah soalnya. Niscaya. Makanya sebetulnya tuh anak-anak sekolah tuh ahli surga tuh nak. Ya, kalau habis dengar azan kan suruh baca rame-rame ini kan. Walaupun masih gaya anak-anak kan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Gitu-gitu. Tapi itulah ya, itulah membuat habituasi. Ingatkan kalau dia tidak di sekolah gitu loh Bu.
Kadang-kadang mereka hafal di sekolah